tahu saya bermanfaat. Jangan tahu saya agama apa. Betul. Tahu saya bermanfaat. Buat kalian apa. Uang itu bikin saya merasa itu dikulung saya. Beliau itu duta agama, duta loh, datang Dhamma dari Duta. Thailand itu, Dhamma Duta, datang ke sini. Tapi beliau lebih memilih melepaskan atributnya itu karena ingin berbaur. Oke, sahabat Dapa Helmet 99 dan sahabat Bias 401, kita sedang berada di lokasi yang telah diutarakan oleh Teh Lala tadi. Ini adalah tempat Bante Kamsai. Beliau berasal dari negara Thailand. Di sini kita akan mengetahui informasi dari beliau, apa saja yang beliau lakukan aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore atau setelah istirahat. Nah, apakah di sini ada kegiatan semacam bakti sosial? Itu akan kita kupas tuntas di sini. Kita akan mengetahui informasinya secara lengkap dari yang bersangkutan dari Bante Kamsai. Oke, saya langsung saja bertanya. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam. Salam sejahtera selalu, Ya, sehat sama-sama. semuanya. Ya, sehat-sehat. Saya dan teman saya, perkenalkan saya Emma, dan teman saya juga Pak Evan. Kita dari saya dari channel Dias. Ada juga teman saya dari channel Dapa Helmet 99. Terima kasih banyak kepada Teh Lala yang telah memfasilitasi kami sehingga kami bisa berkunjung ke tempat ini. Luar biasa, itu satu kehormatan untuk kami bisa berkunjung ke tempat yang indah. Jujur saya baru pertama kali ini menginjakan kaki di sini. Ini juga berkat Teh Lala kenal dengan saya dan beliau bercerita, di sini ada satu lokasi namanya Kebun Persahabatan. Saya baru katanya. Nah, sekarang bersyukur saya bisa bertemu langsung nih dengan Bante yang luar biasa ini. Untuk pertama-tama saya mau mau tahu nih, dan bukan saya aja nih ya, teman-teman semua juga mau tahu. Bagaimana awal mula Bante kepikiran nih untuk melakukan kegiatan atau aktivitas Bante di daerah ini, Bante? Nah, tentu ada hambatan, ada perjuangan yang luar biasa yang harus Bante lalui. Nah, itu silahkan Bante untuk memberikan semacam informasi kepada kami. Ya, terima kasih khususnya kepada sebagai tuan rumah Lala sebagai tuan Luar rumah biasa. Prokata dan juga sama Tema. Iya, Teh Emma. Emma. Iya, betul. Sama Ibu Emma. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya, dan juga tadi mendengar ingin mau tahu tentang Kebun Persahabatan. Iya, betul. Semuanya saya berpikir mau bikin kebun ini sesuai dengan nama dan juga sifat sekalian. Ya. Nama kebun, sifat kebun. Kebun itu hutan. Jadi saya utamakan bikin hutan dulu. Hutan itu kalau pandangan saya itu hati kita itu kan dalam banget ya. Bangun fisik itu kan duluan. Saya semuanya kenapa saya berpikir kebun itu harus bangun kebun duluan nama. Berarti saya sebenarnya saya di Thailand memang saya hobi. Karena kalau bahasa Thailand itu kami atau saya itu hiku hutan, Bu. Hiku hutan itu berarti kita ini sebenarnya lebih dekat sama alami. Iya. Karena alami memberikan nanti cita-cita kita banyak yang dukungan daripada luar dari alami. Apa yang kita rasakan sebenarnya ini cita-cita, bukan baru. Karena saya hidup di hutan itu dari 13 tahun. Dan juga saya juga ada jodoh ke Indonesia itu dari tahun 99.
99. Ya, Oh, kurang iya, lebih iya. 23 tahun. 23 tahun. Juga bukan bukan SMA. bukan pertama kali tempat ini. Saya udah berapa tempat. Tetapi jodoh di sini itu meluar 10 hektar lebih. Iya, Kalau luar yang biasa lain kan sekali. berapa hektar doang. Ada Oh, yang iya. cuma 6.000. Dan Indonesia kan agak berjuang kalau mau punya lahan sampai 10 hektar ke atas. Nah, yang saya kalau di Thailand mudah ya. Iya, iya. Kalau di sini halu berjuangan. Iya. Nah, jadi kabung dulu, berkumpul dulu gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadinya cita-cita kami di sini itu adalah bagaimana hati kita ingin mempunyai hutan. Karena hutan itu adalah makanan kami di sini. Lalu bangun dulu makanannya. Adalah tanah halus tubuh dulu. Nah, kedua, lalu ada air. Kalau makan nggak minum kan rasanya kurang. Iya, betul. Kalau ada tanah nggak ada pohon rasanya apa. Dulu kita beli juga tidak dapat apa-apa. Hanya lumpur sama tanah. Yang pohonnya gede berapa pohon. Dan kami kesulitan itu adalah dulu kan beli air. Lalu gimana rasanya? Uang dari mana kita hidup di hutan beli air? Rasa malu. Kenapa malu? Kenapa tanah air? Kok tanah? Kok nggak ada air? Kenapa bilang tanah air? Betul, betul, betul. Berarti bilang ada tanah, harus ada air. Kalau misalnya tanah air. Nah, iya. Ya kan tanah air. Betul. Loh, air kemana? Air harus Tanah beli. saja. Berarti tanah Nah, aja. Kalau di sini bilang kebun. Kalau saya punya orang semua nggak ada kebun, malu kan? Iya. Saya jangan pakai nama kebun dong. Iya. Akhirnya saya pikir itu harus berjuangan supaya mendapatkan air yang tidak usah beli. Iya. Air itu salah satu adalah di tanah, karena dia kan pasangan. Iya. Tanah, air, api, angin. Iya. Itu kan makanan, obatan, pakaian tempat tinggal, itu kan pasangan. Iya. Nah, itu cita-cita bagaimana di sini itu supaya semua itu bisa nggak gitu. Kita cari teman, sahabat. Teman utama kan itu kan adalah tanah, air. Ada tanah, lalu ada air. Nah, akhirnya saya mulai kali empang sampai 5 empang. Sekat-sekat supaya jangan buang semua. Ini kan agak culang ke bawah ya. Iya. Nah, akhirnya saya mulai bikin hutan dulu. Maka di sini kenapa orang suka banget? Karena di sini bukan hutan liar. Kita cari semua masuk ke sini yang bermanfaat. Itu loh. Yang sangat saya berjuang itu 10 tahun rutin itu benar tanam-tanam 10 tahun non stop. Jadi kalau ada usia 6 bulan seperti singkong itu udah makan sejak 6 bulan. Ada yang 5 tahun. Ada yang sekarang sudah berbuah semua hal. Pisang khususnya nggak pernah putus sepanjang tahun. Juga untuk dibagikan. Di sini hasil semua hak milik bersama. Tidak boleh pribadi. Tidak boleh tukar dengan uang. Ini juga dari kebunnya aja, ini kebun persaudaraan. Oh, persahabatan. Iya, kebun persahabatan. Sahabat pengen tambah sejati kalau bisa. Oke. Keren. Sahabat kan umum, kalau sejati kan semua hidup. Nah, jadi itulah kami berjuang. Lalu ada tanah, ada air, ada cahaya, api. Ini cahaya kan banyak dari saya, lampu banyak sekali itu sebenarnya banyak yang saya pakai lampu surya. Dari matahari. Jadi 10 hektar ini terang tetapi sangat irit. Ini lampu terang benderang ini. Maupun mati lampu pun tetap kebun terang. Oke, Bante ini luar biasa sekali. Jadi memanfaatkan alam. Jadi siang itu surya itu memberikan energi yang ditampung di satu alat itu. Kalau lampu surya. PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau dulu itu ada itu solar cell ya namanya. Dan juga yang saya banggakan Indonesia kita nih. Cita-cita itu apa sih? Salah satu cita-cita saya mau pakai alami lebih daripada, kalau bisa sih 70% numpang alam.
jangan alam numpang kita. Makanan semua dari dalam kebun, Oke. obat-obatan semua dalam kebun, Oke, tadi. pakaian tempat tinggal semua hidup di kebun. Semua tinggal di sini, semua hidup mau 100 tahun pun saya yakin saya nggak lapar dan saya nggak miskin. Oke, luar biasa sekali Bante. Nah, Tadi juga pas saya baru masuk di gerbang situ, ya. takjub banget Bante. Luar biasa Bante. Nah, Saya sudah makasih. baru saja lihat gerbangnya itu, kalau kata Teh Lala, ini belum apa-apa Teh. Iya. Itu baru gerbangnya saja saya udah luar biasa sekali Bante. Gitu kan. Jadi saya juga berpikir, oh ini perjuangannya luar biasa untuk mewujudkan seperti ini. Apalagi begitu masuk, satu-satu saya lihat, Tadi wes, keliling Bante. Nah, luar biasa. Tadi Udah saya jauh. keliling dulu Bante. Sampai di situ. Iya. Ya, oke. Mungkin untuk Bante sekian dulu, saya mau beralih ke Teh Lala nih. Oke. Karena beliau yang memperkenalkan kita ke sini, yang membawa kita ke sini, kita juga pengen tahu dong, bagaimana sih ceritanya Teh Lala sampai bertemu dengan Bante yang orang luar biasa sekali ini. Oke, Teh Lala bisa ceritakan kepada kita? Oke, jadi gini Teh Ema. Tahun 2017 kurang lebih saya mengenal Bante akhir 2017 di bulan November. Tadinya saya sempat berpikir ini ada taman, ada kebun gitu milik pemerintah. Saya masuk ke sini, kebetulan pas Bante ada di sini dulu. Bante kalau dari Jakarta hari Rabu ya Bante ya, datang ke kebun dan kebetulan Lala ketemu Bante di sini dan kita ngobrol banyak lah, berkenalan dengan Bante dan Bante tuh welcome banget gitu. Jujur saya sempat bingung gitu tadi, Bante apa ya? Kok Bante istilah apa? Kesini-sini saya tanya, ternyata Bante itu panggilan seperti nama Pak Kiai seperti itu, dan beliau namanya itu Bante Kamsai. Gitu. Nah di sini juga ya Bante itu setelah sekian lama saya kenal beliau, sering main saya kesini. Kebetulan rumah saya di Kecamatan Kota. Kalau ini kan masuknya Kecamatan Pondok Salam ya Teh ya. Kurang lebih sekitar 15 menit lah kalau saya pakai motor gitu ke sini. Saya sering ke sini ikut meditasi dengan Bante, kemudian dengar dhamma beliau. Dhamma itu ajaran kebaikan dari beliau ketika beliau berceramah. Dan satu hal Teh yang super banget dari Bante itu, beliau salah satu dewan penasehat saya ketika saya sebagai aktivis penggiat anti narkoba. Nah, beliau mengajarkan saya metode hipnoterapi, bagaimana Bante ingat kisah cerita Mama Gajah, Ibu Gajah, beliau bercerita tentang itu dan itu meresap sekali sampai sekarang jadi apa ya, pelajaran buat saya, motivasi buat saya juga bagaimana harus bersikap terhadap alam, terhadap sesama manusia. Tapi kalau dengar ceritanya tentang Ibu Gajah yang di Thailand, keren banget. Oke, mungkin nanti Oke, cerita-ceritanya siap. lebih lanjut. Kita berharap Bante nggak bosan dengan kedatangan kita ke sini. Silakan. Kita Nah. ingin Gali lebih. gali lebih lagi aktivitas Bante, perjuangan Bante, luar biasa Bante datang dari Thailand ke sini tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena di sini itu warga-warganya boleh dikatakan belum terbuka secara umum, pola pikirnya juga bukan saya menutup-nutupi, bukan, tetapi kalau dilihat dari kultur wilayahnya, masuk ke Kampung perkampungan. pedalaman ya. Nah, biasanya orang yang berada di perkampungan itu sulit menerima kedatangan orang luar, apalagi Bante ini dari luar kota, dari luar negeri, luar negara, lintas negara. Selanjutnya lagi, mohon maaf, ras kita berbeda, gitu ya. Terus agama kita juga berbeda. Nah ini luar biasa sekali Bante bisa bercampur baur, bahkan aktivitas seharinya itu kayak nggak ada sekat gitu kan dengan warga di sini. Itu luar biasa sekali Bante. Nah itu yang topik yang utama yang ingin saya tanyakan, tipsnya bagaimana sih Bante, gitu kan? Sehingga Bante itu nggak ada ragu-ragu sama sekali, baik warga di sini. Tadi juga saya kan berpapasan dengan warga di sini. Enjoy aja, persahabatannya luar biasa Bante. Itu saya ingin tahu tipsnya bagaimana Bante untuk menjaga persahabatan, menjaga kalau itu silaturahmi lah dengan warga di sini gitu kan. Kalau saya sendiri sebenarnya saya tidak merasa berbeda antara, karena kita selalu memiliki pandangan itu adalah gimana caranya supaya hidup kita itu selalu pilih jalan tengah. Jalan tengah itu
jangan berpikir sebelah-sebelah berbeda. Contoh lah, sekarang kan kita sedang berusaha supaya gimana masyarakat, walaupun pemerintah, mulai dengan LT, LW, Lula, polisi, sampai FKUB, penguyuban, semuanya itu tahu saya bermanfaat. Jangan tahu saya agama apa. Tahu saya bermanfaat. Buat kalian apa? Itu jawaban. Kalau siapapun ya saya tidak bermanfaat, saya juga nggak apa-apa. Luar biasa. Saya bertanya balik kepada masyarakat. Nanti di sini ada manfaat buat kalian nggak? Kalau ada bermanfaat, kasih waktu. Saya bisa apa aja. Jangan anggap itu beda pikiran, tidak bermanfaat. Beda ucapan, beda agama. Semua agama kan bukan di kandungan. Di kandungan itu manusia. Lahir di kandungan. Tua, sakit, kematian. Tidak bisa berubah. Betul kan? Betul. Supaya lahir dengan baik. Jadi manusia itu kan, kalau bahasa saya itu, alam yang sangat dipuji. Alam kebijak. Maka siapa yang tidak pakai bijak, lupa alam. Alam kita kan harus menjalankan, tidak boleh kemerkatan. Tidak boleh ada kebencian. Dan tidak ada boleh pandangan salah. Tiga-tiga ini saya sendiri jaga diri. Utamakan itu kan gimana orang bisa bahagia sama saya. Gimana orang sehat-sehat seperti saya. Gimana orang bisa memperoleh rezeki ngeputus-putus seperti kita. Nah, jadi apa yang kita dapat itu sebenarnya untuk membeli. Betul kan? Saya tidak punya keluarga. Dan juga saya pikir itu saya udah lanjut usia juga. Saya sudah 52. Saya memberikan waktu kepada mereka bahwa sekarang itu kenapa kebun sampai sekarang saya diam di sini sampai 10 tahun. Diam bukan diam karena tidak bermanfaat. Dari tanah jelek, sekarang sudah punya mata air. Dari kebun jelek, sekarang sudah punya buah-buahan sendiri. Dan juga saya pernah terima tamu sampai 1.000 orang pun tidak ada satu pun nggak makan. Padahal di dalam itu tidak ada jual beli. Di dalam kebun ini tidak ada jual beli makanan. Ini luar biasa sekali. Nah, coba kalau kamu atau pikir tentang agama, kalau undang tamu masuk ke rumah kita 1.000 orang, lalu bersiapkan uang berapa banyak? Wah, buat makan. Kalau 1.000 kita orang. kalkulasikan 1.000 kali 10.000 aja. Udah berapa puluh juta berapa? ya, Teh? Ya, itulah Bante. Saya cuma mikir. Ini 3 kali makan loh. Nah, luar biasa sekali. Kalau undangan cuma 1 kali makan. Kalau datang dari pagi, Sampai saya malam sedia makan pagi bersama. Siang pun dari makanan saya. Sore sebelum pulang pun makanan dan bungkus sekalian. Nah, saya pernah terima tamu sampai 1.000. Pernah juga dari tur ada sampai masuk sekali bisa 10 bus pun dapat oleh-oleh. Padahal di sini tidak ada jual oleh-oleh, tapi dapat oleh-oleh. Ya. Hebat. Tangan dulu dong. Nah, kemudian saya coba bawa. Siapa yang bilang saat ini seperti itu? Pandangan saya manusia nomor 1 bukan uang. Saya tidak mau uang. Karena apa? Uang itu bikin saya merasa itu dikulung saya. Orang kenan saya berarti orang yang punya uang. Jadi saya tidak bisa berkenan sampai ke sawah. Iya. Dari sawah sampai dimanapun. Maka setiap hari saya ada waktu saya suka ke kampung-kampung sendiri. Nah, kenapa begitu? Saya intip orang sakit. Karena saya takut mereka sakit lalu tidak berobat dengan satu alasan nggak punya uang. Nah, kan halangan hidup. Ya, kenapa tidak ada uang, tidak berobat? Siapa yang ajarin begitu? Kenapa? Saya bilang sampai saya kalau butuh banget nggak apa-apa ke kebun. Ada obatan gratis kok. Saya ulang tahun sebetulnya. Setiap ulang tahun saya itu sebenarnya saya makan sendiri cuma 1 piring. Tetapi saya memberikan makanan untuk masyarakat itu 3.000 orang. Iya. Bagi-bagi sembako waktu kemarin Teh. Jadi 3.000 piring. 3.000 sembako, 3.000 rumah yang malam hari itu mudah-mudahan mereka makan bersama itu 3.000 rumah. Satu kecamatan Pondok Salam itu dibagi semuanya. Sembako. Itu namanya Keren. salah satu bersosialisasi yang biasa. Bukan duaan biasa, biasa. Biasa. Saya suka.
saya happy, saya bahagia. Saya nggak mau bahagia sendiri, buat apa? Betul nggak? Seperti ada uang tidak digunakan, buat apa? Maka kebun Bante buka, para semua masuk itu memang kalau pandangan agama agak sungkan. Saya kalau cinta alam, di sini cuma berlima orang doang, 10 hektar. Tapi oke, hidup kita ini terakhir mau apa? Jawabannya. Itu kan? Nah, saya pikir itu sekarang hidup kita itu sangat mahal. Tidak bisa tukar dengan uang. Kita sendiri yang kenapa hidup kita lebih kita bisa cetak uang. Kenapa kita harganya di bawah uang? Kenapa? Kita yang kita uang. Kenapa uang bisa bunuh kita? Uang melukai kita. Kenapa kemerkatan sama uang itu? Uang itu siapa? Saya pikir uang sama tongkat lebih mahal tongkat. Dodok berdiri jalan dia bantu. Jujur, dia nggak bohong. Uang masih kiki kita. Nah, saya pikir sekarang itu kemanusiaan kita ini ya, seperti bahasa Indonesia yang Bante kadang-kadang suka sampaikan kepada umat atau masyarakat bahwa ada Bante tidak pintar bahasa Indonesia ya. Dan Bante suka seperti Anda datang, kami senang. Anda pulang, kami kenang. Itu moto kebun persahabatan tadi. Oke, nih ada moto lagi sahabat keren Kan? banget nih. Ada satu lagi. Apa tadi Bante? Ulangi lagi. Anda datang, Anda datang, kami senang. kami senang. Anda pulang, Anda pulang, kami kenang. kami kenang. Kebun persahabatan. Kali itu moto dari kebun persahabatan. Keren sekali Bante. Jadi kalau kita pulang nanti Bante akan kenang. Sering datang biar Bante sering kenang kita. Oke. Makanya terima kasih semua pihak ke sini selama 10 tahun ini biasanya balik lagi. Mudah-mudahan Kata bosan tidak ada di sini. Karena apa? Di sini itu benar-benar itu beda sama pariwisata. Ini rumah batin. wisata batin. Ini rumah kebahagiaan yang murni. Nah, maka di sini tuh orang itu merasa itu seperti masuk satu alam lagi. Bagus begini, nggak ada apa. Tetapi semua ada. Untuk orang bijak. Untuk orang bijak. Kalau udah keinginan mungkin nggak. Kalau udah bijak, mungkin rasanya bahagia tanpa tukar-tukaran apapun. Iya. Biasa kalau wisata kan tergantung ini ya. Ya. Kalau air ini rasa mukanya lebar. Tergantung. Gini-gini nih apa Bante? Kalau ini apa Bante? Tahu nggak Sarangeo. Sarangeo. Ya. Makanya saya sarankan bahwa sekarang semuanya jangan ketinggalan saudara. Kita semua bersaudara, jangan berpikirnya demi uang sampai tidak punya saudara. Kita jadi obat pada waktu saudara sakit. Kita jadi makanan kalau saudara kita lapar. Kalau kita punya tempat tinggal, kalau saudara ngantuk. Semua ada sebab. Tujuan kita untuk melenyapkan menderita orang. Maka di sini saya nggak pernah promosi kekayaan. Saya promosi kalau mau tanam kebahagiaan, ketenangan, kebijaksanaan. Maka di sini banyak sekali yang saya tidak dipromosi apapun di sini karena nggak tahu mau promosi apa. Betul kan? Kalau saya kalau datang murni itu saya merasa itu jodoh. Karena semua yang Bante selama ini memberikan itu gratis. Jadi Bante nggak tunggu untung. Karena Bante sudah untung. Nah, Bante maunya untung sama untung. Seperti ini. Jangan sampai tamu untung saya luki. Saya juga nggak mau untung tamu luki. Saya nggak mau luki sama luki. Saya maunya untung sama untung. Dengan perasaan. Untung dari perasaan aja lah. Sekali lagi luar biasa sekali sahabat nih. Kita datang ke sini memang jodoh kata Bante juga kan. Ada orang dari Jakarta nih. Udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Udah janjian pada teman-teman ya. Udah janjian. Udah telepon ke asisten Bante. Jam segini mau datang. Hari ini mau datang. Ada aja halangannya. Tapi kita nih. Luar biasa sekali Teh Lala. Salut buat Teh Lala. Dan kebetulan Bantenya juga pas lagi ada di sini. Biasanya Bante tuh suka diundang ceramah sama umat. Kadang-kadang di vihara juga beliau. Sebenarnya utamakan sebenarnya saya kepala wihara di Menteng. Oh, Bante kepala wihara. Jarang-jarang Teh di sini kebetulan. Jadi Teteh emang benar-benar udah jodoh ya. Dapat helmet ini udah benar jodoh. Dia satu luar biasa sekali nih. Ya, saya pribadi juga dan juga sahabatan kebun kita semua ini yang saya rasakan itu adalah ini kenang-kenangan.
Nah, jangan nilai uang. Kita nilai bahwa sekarang itu kita semua di kandungan sudah susah payah. Kita jangan susah lagi. Ya. Di kandungan sudah susah, lahir gak boleh susah lagi. Gak boleh susah kawan-kawan. Nah, Happy di sini bareng Bante. Hadapi dengan senyuman. Pagi-pagi sebelum beraktivitas, awali hari dengan Sarapan. Oke Bante, Oke. mungkin kunjungan kami ini dicukupkan sampai di sini dulu. Saya mau ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan informasi-informasinya ini baru ujung buku yang kami terima. Oke, sahabat semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Batek Amsai dari Thailand, jauh-jauh datang dari Thailand ke Indonesia. Hanya satu, persahabatan. Catat teman-teman semuanya, persahabatan. Tidak ada permusuhan. Nah, betul deh, tidak ada permusuhan, tidak ada saling mencurigai. Intinya itu persahabatan. Hidup kita di kandungan sudah susah. Membekas loh Bante, membekas banget. Oke sahabat semuanya, sahabat Dapa Helmet 99 dan sahabat Dias 401, kita akhiri dulu semuanya wawancara kali ini dengan Bante Kamsai dari Thailand. Next kita akan berkunjung lagi ke sini dan saya terima tantangannya Teh Lala untuk jalan-jalan di 10 hektar. 10 hektar jalan kaki. Jalan kaki. Hari ini 1 kilo, besok 1 kilo, nyampe 10 hektar. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam.